ongoing thing. Bayam Jepang atau Horenzo dengan nama ilmiah Spinacia oleracea merupakan salah satu jenis sayuran introduksi yang masuk ke Indonesia. Horenzo termasuk produk hortikultura sayuran daun dengan pasar tersendiri dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bayam Jepang termasuk sayuran dataran tinggi dengan umur panen yang singkat, hanya 35-50 hari setelah tanam. Budidaya bayam Jepang cukup menguntungkan bagi petani sayuran, seperti bayam pada umumnya. Bayam Jepang ini kaya akan kandungan vitamin dan mineral, seperti vitamin K, A, C, dan vitamin E. Sedangkan kandungan mineralnya seperti mangan, magnesium, besi, kalsium, kalium, tembaga, fosfor, dan seng. Manfaat bayam Jepang diantaranya yaitu sebagai anti penuaan dini, membantu melindungi mata dari radiasi sinar ultraviolet, mencegah kanker, menjaga kesehatan jantung, membantu memperkuat tulang, mengurangi risiko penyakit jantung, mencegah terjadi diabetes, memperlancar peredaran darah, mencegah anemia, dan lain sebagainya. Syarat tumbuh bayam Jepang. Lokasi tanam yang optimal untuk budidaya bayam Jepang yaitu daerah dengan ketinggian 1000-1200 mdpl. Namun masih tetap bisa tumbuh di daerah dengan ketinggian kurang dari 1000 mdpl. Memiliki suhu sekitar 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan memiliki tanah yang subur dan gembur. Persiapan bibit bayam Jepang. Bayam Jepang dapat diperbanyak melalui biji ataupun melalui rimpang. Jika menggunakan biji, maka biji direndam terlebih dahulu selama sekitar 3 hari. Dengan media penyemaian, wadah plastik dengan kapas yang telah dibasahi. Setelah itu diamkan selama 2 minggu, maka biji bayam Jepang akan berkecambah. Jika sudah berkecambah, pindahkan ke media semai yang berupa campuran pupuk kandang dan sekam dengan perbandingan 2:1 selama sekitar 10-14 hari. Jika sudah, selanjutnya pindahkan bibit bayam Jepang ke polybag yang telah diisi media tanam berupa pupuk kandang yang telah matang dan sekam. Bibit tersebut siap tanam setelah berumur 4 minggu sejak awal semai dan telah mencapai ketinggian 10 cm. Sebenarnya biji bibit bayam Jepang dapat langsung ditebar pada media semai tanpa proses kecambah. Tapi hal itu membutuhkan waktu semai sekitar 3-4 bulan hingga benar-benar siap tanam. Persiapan lahan tanam bayam Jepang. Bersihkan lahan tanam dari gulma, bebatuan, dan tanaman pengganggu lainnya. Selanjutnya, buatlah bedengan lalu buatlah lubang tanam pada bedengan dengan kedalaman sekitar 10-15 cm dan tutup dengan mulsa. Setelah itu, taburkan pupuk ke setiap lubang tanam setebal 2-3 cm. Selanjutnya, tanam bibit bayam Jepang ke lubang tanam dan tutup kembali dengan tanah galian lubang sebelumnya. Cara merawat bayam Jepang. Lakukan penyiangan pada gulma yang tumbuh di area lahan tanam, dan apabila tanaman bayam Jepang diserang hama, maka lakukan penyemprotan pestisida atau fungisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Selama masa tanam, penyiraman dapat dilakukan setiap 1 kali sehari. Baru setelah 15 hari, masa tanam penyiraman dilakukan setiap 2-3 hari sekali. Pada 7 dan 15 hari setelah tanam, dapat dilakukan pemberian pupuk kimia berupa campuran NPK, urea, dan TSP dengan perbandingan 4:2:2. Tiap tanaman diberikan pupuk sebanyak 1 jumput tangan dan diberikan dengan jarak 10 cm dari akar tanaman. Pemberian pupuk kimia dilakukan setiap 1 bulan sekali atau tiap 3 bulan sekali. Dosis pupuk yang diberikan selama masa pemeliharaan yaitu sekitar 20-30 ton per hektar. Pupuk kandang 400 kg per hektar urea, 300 kg per hektar KCl, dan 200 kg per hektar TSP. Masa panen dan pasca panen bayam Jepang. Dari video yang saya tampilkan, bayam Jepang berusia 45 hari yang sudah siap dipanen.
Pemanenan dilakukan dengan menggunakan sabit. Pemanenan juga dilakukan dengan secara rapi, disusun dengan arah pangkal-pangkal. Jangan berserakan karena akan disusun ke dalam kontainer. Nah, selanjutnya proses penyortiran. Proses penyortiran dilakukan dengan memisahkan daun yang kecil dan daun yang rusak pada bayam Jepang. Selanjutnya proses pemakingan. Proses ini harus dilakukan secara teliti dan rapi agar memberikan tampilan yang indah dan menarik pelanggan. Biasanya dalam satu ikat memiliki berat 250-280 gram. Proses selanjutnya yaitu pencucian bayam Jepang. Di sini harus diperhatikan kekuatan air untuk mencuci bayam Jepang, karena apabila tekanan air terlalu keras akan mengakibatkan kerusakan pada bagian batang maupun daun bayam Jepang. Selanjutnya, rendam kontainer yang berisi tanaman bayam Jepang ke dalam bak yang telah terisi air, supaya tanah yang masih menempel pada bagian daun akan luntur. Nah, setelah itu, bayam Jepang disimpan di dalam kulkas atau lemari pendingin. Berikut adalah contoh pemasaran bayam Jepang di supermarket dengan harga per ikatnya 128 yen plus dengan pajaknya atau sekitar 17.500 rupiah. Maka dari itu bayam Jepang dinilai sangat prospektif karena harganya yang tinggi, bahkan berkali-kali lipat dari bayam lokal. Bayam lokal dijual dengan harga 6.000 per kilogram, sedangkan harga jual bayam Jepang di kelompokkan tani berkisar 15.000, bahkan sampai 20.000. Selain itu, restoran Jepang yang banyak didirikan di kota-kota besar terutama wilayah Jabodetabek pada beberapa tahun terakhir juga mempengaruhi permintaan akan sayur bayam Jepang. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan dan kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.